Pertama, siapkan panci, masukkan 1 saset Nutrijel rasa kelapa. Ini kemasan besar, beratnya 15 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Kemudian ini diaduk supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Tambahkan 700 ml air dan 1 saset santan instan, ini kemasan kecil 65 ml. Aduk-aduk hingga semua bahan larut, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak puding kelapa menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Saat teman-teman memasak puding, pastikan harus betul-betul sampai mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Kalau puding kelapanya sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Selanjutnya, tuang puding kelapa ke dalam wadah seperti ini, atau bisa juga menggunakan wadah yang lain. Kemudian, biarkan hingga betul-betul set. Kalau puding kelapanya sudah hampir set, siapkan kembali panci, masukkan 1 saset Nutrijel rasa jeruk. Ini kemasan kecil, beratnya 10 gram. Tambahkan 1 saset agar-agar plain, beratnya 7 gram. 9 sendok makan gula pasir. Dan 1200 ml air. Untuk warnanya supaya lebih cerah, saya tambahkan pewarna orange, ini 3 tetes. Selanjutnya, aduk-aduk hingga bahan-bahan larut, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak puding jeruk menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau puding jeruknya sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Lalu ini diaduk-aduk sampai uap panasnya berkurang dan juga buih-buih yang ada di permukaan ini hilang ya teman-teman. Kalau uap panasnya sudah sedikit berkurang, selanjutnya masukkan fruit acid. Fruit acid ini ada di belakang kemasan Nutrijel jeruknya. Dan untuk fruit acid ini usahakan jangan di skip ya teman-teman, karena ini yang menguatkan rasa dari buahnya. Jadi kalau kita buat puding buah tanpa fruit acidnya, itu rasanya nanti kayak ngambang gitu, jadi rasa buahnya kurang terasa. Selanjutnya aduk-aduk hingga fruit acidnya larut. Dan untuk gulanya teman-teman bisa sesuaikan ya dengan selera masing-masing. Di sini saya hanya pakai 9 sendok makan. Kalau misalnya kurang manis boleh ditambah atau boleh juga untuk dikurangi. Dan kalau fruit acidnya sudah larut seperti ini, selanjutnya ini akan saya biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang. Lanjut, siapkan 1 sendok makan biji selasi, kemudian beri air panas secukupnya, biarkan hingga mengembang, lalu sisihkan terlebih dahulu. Untuk Nutrijel kelapanya ini udah betul-betul set. Selanjutnya ini mau aku serut. Aku serutnya pakai serutan kelapa seperti ini, tapi ini aku serut kecil-kecil gini teman-teman. Sesuaiin aja selera masing-masing. Kalau aku lebih suka dengan serutannya kecil-kecil begini. Dan ini hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya masukkan jeli kelapa ke dalam cup. Ini masing-masing 1 sendok, saya gunakan serutan tadi ya teman-teman. Untuk puding jeruknya, kalau uap panasnya sudah betul-betul hilang, masukkan biji selasi yang tadi sudah direndam. Lalu aduk-aduk hingga tercampur. Jadi pastikan betul-betul puding jeruknya ini uap panasnya sudah betul-betul hilang ya.
Jadi nggak panas-panas gitu, dituang ke dalam cup. Lanjut tuang puding jeruk ke dalam cup. Ini saya tuang sampai di garisnya ini ya teman-teman. Seperti ini. Kalau sudah dituang seperti ini, selanjutnya ini diaduk-aduk supaya puding kelapanya terikat dengan puding jeruknya dan supaya biji selasinya juga merata. Lakukan ini untuk semua cup yang sudah terisi puding jeruk. Jadi supaya tampilannya juga lebih cantik ya teman-teman. Karena kalau nggak diaduk ini gumpal-gumpal gitu di bagian dalamnya. Semuanya udah saya masukkan ke dalam cup dan hasilnya 27 cup seperti ini. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang. Puding jeruk lamutnya itu udah betul-betul set dan ini benar-benar cakep banget. Rasanya juga pasti udah nggak diragukan lagi ya teman-teman. Sebelum ditutup, ini mau aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pudingnya lembut tapi ada kenyalnya juga waktu disendok seperti ini. Dan bagian dalamnya itu benar-benar cakep banget. Bismillahirrahmanirrahim. Jeruknya berasa banget dipadukan dengan puding kelapa muda. Itu benar-benar seger dan enak banget, lembut. Manisnya pas. Tapi kalau misalnya untuk dijual biasanya teman-teman pasti bilangnya ini kurang manis. Bisa ditambahkan lagi untuk gulanya ya. Ada biji selasinya, jadi ini menambah cita rasa dari puding jeruk lamut. Ini pudingnya enak dan seger banget. Pertama, siapkan panci. Masukkan 1 saset Nutrijel rasa melon. Ini kemasan besar, beratnya 15 gram. 6 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini bisa disesuaikan, boleh dikurangi atau ditambah. Kemudian tambahkan sepertiga saset agar-agar plain. Ini adalah salah satu kunci supaya nanti jelinya tidak mudah berair. Jadi ini akan aku bagi menjadi 3 bagian karena aku akan buat 3 rasa. Jadi ini udah aku bagi 3. Ini dimasukkan sepertiga sasetnya. Jelly itu memang sudah berair ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita tambahin agar-agar plain seperti ini akan meminimalisir kadar air yang ada di dalam jelly. Selanjutnya aduk hingga tercampur supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 700 ml air. Selanjutnya aduk-aduk sebentar, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Untuk warnanya supaya sedikit lebih terang, aku tambahkan pewarna hijau muda 1 tetes aja. Lalu aduk-aduk sampai betul-betul larut dan tercampur. Lanjut masak jelly melon menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Salah satu tipsnya juga saat kita memasak jelly atau puding, ini harus betul-betul sampai mendidih supaya nanti hasilnya tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Kalau uap panasnya sudah berkurang seperti ini, jangan lupa masukkan fruit acid. Fruit acid ini ada di belakang kemasan dari Nutrijelnya, itu biasanya ditempel di belakangnya. Ini dimasukkan semuanya.
Dan ini tidak boleh di skip ya teman-teman, karena ini akan memperkuat rasa dari buahnya. Kalau fruit acidnya di skip, nanti rasanya itu kayak ngambang gitu. Jadi buahnya nggak terlalu berasa ya teman-teman. Aduk-aduk sampai fruit acidnya betul-betul larut. Kalau fruit acidnya sudah benar-benar larut dan tercampur seperti ini, tuang jelly melon ke dalam cetakan atau loyang. Ini jelly strawberry. Dan ini yang rasa mangga. Selanjutnya, biarkan semua jelly hingga betul-betul set. Untuk jelinya, ini sudah betul-betul beku. Dan sekarang ini mau aku keluarkan terlebih dahulu. Jangan lupa pinggirnya direnggangkan seperti ini. Dan kemudian ini akan aku potong pakai talenan kayak gini ya teman-teman, supaya lebih mudah. Karena ini ketebelan, jadi mau aku belah dulu menjadi 2 bagian. Selanjutnya ini tinggal dipotong-potong kayak gini. Untuk potongannya ini sedang aja ya, nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil, jadi bentuk potongan dadu. Dan ini semuanya udah selesai aku potong. Ini untuk rasa mangga, ada kecampur rasa melonnya juga. Dan ini rasa melon. Kemudian ini yang strawberry. Banyak banget jadinya, 1 mangkok besar seperti ini. Selanjutnya tambahkan 500 gram mayones, saya pakai Maestro kayak gini. Ini yang 1 kilo harganya 30.000 ya teman-teman. Ini saya pakai 500 gramnya, artinya separuhnya. Jadi kalau kita hanya pakai 500 gram, artinya kita pakai 15.000 rupiah. Boleh ditimbang, tapi ini aku langsung aja masukin separuhnya. Terus tambahkan setengah kaleng kental manis. Ini yang Omela pakai yang 370 gram, aku pakai setengah kaleng dulu. Nanti tinggal dicicipi aja ya, kalau misalnya kira-kira masih kurang bisa ditambahkan. Terus ini diaduk-aduk kayak gini. Ini wadahnya agak kurang besar ya. Nah, dan ini udah betul-betul tercampur merata seperti ini. Selanjutnya ini akan dikemas. Untuk mengemasnya aku pakai wadah kayak gini. Ini yang 155 ml. Langsung aja masukkan salad jelinya. Nah, ini dimasukkan itu nggak terlalu sampai penuh banget gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh diisiin kayak 2 sendok sayur gini teman-teman. Dan ini udah dimasukkan ke cup semuanya kayak gini teman-teman. Jadi banyak kayak isinya. Selanjutnya, salad itu kurang lengkap kalau nggak dikasih keju. Jadi harus dikasih topping keju gini di atasnya. Semakin banyak kejunya itu kalau menurutku ya, itu semakin enak. Kalau aku paling suka banget kalau kejunya itu banyak. Dan ini saladnya semuanya udah aku kasih tutup. Hasilnya cakep banget kayak gini. Sebelum dimasukkan ke kulkas, ini mau aku cicip dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Jelly, rasa buahnya itu berasa banget. Ini rasa asam kemudian manis itu benar-benar balance banget. Meskipun belum dimasukkan ke kulkas, ini enak banget ya teman-teman.
siapkan panci, masukkan 1 saset Nutrijel rasa kelapa. Ini kemasan besar, beratnya 15 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Kemudian ini diaduk supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Tambahkan 700 ml air. Dan 1 saset santan instan, ini kemasan kecil 65 ml. Aduk-aduk hingga semua bahan larut. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak puding kelapa menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Saat teman-teman memasak puding, pastikan harus betul-betul sampai mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Kalau puding kelapanya sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Selanjutnya, tuang puding kelapa ke dalam wadah seperti ini, atau bisa juga menggunakan wadah yang lain. Kemudian, biarkan hingga betul-betul set. Lanjut, siapkan mangkok, kemudian masukkan 1 sendok makan biji selasi. Ini memang sisanya 1 sendok makan lagi, jadi aku masukkan semuanya. Lalu, tambahkan air panas mendidih secukupnya. Dan biarkan hingga biji selasinya mengembang. Untuk puding kelapanya ini udah betul-betul set. Selanjutnya ini akan aku kerok menggunakan kerokan kelapa seperti ini. Dan selanjutnya ini dikerok tipis-tipis aja kayak gini, jangan terlalu tebal, supaya betul-betul menyerupai kelapa muda. Dan ini hasilnya. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan 2 buah timun. Ini beratnya kurang lebih 500 gram. Selanjutnya ini timunnya aku kupas terlebih dahulu. Siapkan talenan, kemudian potong timun menjadi 4 bagian. Kemudian untuk biji bagian dalamnya ini dibuang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya timun ini akan saya serut pakai serutan keju kayak gini. Bismillah. Dan ini udah selesai semuanya. Lanjut potong-potong 2-3 buah jeruk nipis. Ini ukurannya sedang ya. Untuk biji jeruknya ini bisa dibuang dulu. Selanjutnya siapkan wadah yang agak besar. Kemudian masukkan biji selasi yang sudah mengembang, timun yang sudah diserut. Tambahkan puding kelapa muda. Kemudian tambahkan juga larutan gula. Ini saya pakai gula pasir 8 sendok makan yang dilarutkan dengan 100 ml air. Jadi kayak sirup gula gitu. Aduk-aduk dulu sebentar. Kemudian tambahkan es batu. Ini saya pakai itu yang plastik 1 kg ya. Es batunya kalau misalnya masih kurang hancur bisa dipecahkan lagi ya. Kemudian tambahkan 1 liter air minum.
Dan secukupnya sirup melon. Untuk takaran sirup melon ini tinggal dikira-kira aja ya secukupnya. Untuk rasanya juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan terakhir, ini kuncinya supaya minuman ini tuh seger, itu pakai jeruk nipis. Tinggal diperes kayak gini teman-teman. Ini juga dipakai secukupnya, bisa dicicipi untuk rasanya. Aku masukin aja kulit jeruknya. Masya Allah. Ini aku pakai 3 buah jeruk nipis ya, ukuran sedang. Jadi untuk satu resep ini aku pakai kurang lebih setengah botol ya sirup melon kayak gini. Kalau misalnya masih kurang manis juga, kalau aku sih ini udah pas. Tapi kan selera kita tuh beda-beda ya. Kalau misalnya masih kurang manis juga, teman-teman bisa lagi nambahin untuk sirup gulanya. Nah kalau ini menurutku udah pas banget, jeruknya udah pas banget. Untuk jeruknya, jadi semua takarannya untuk jeruk. Kalau misalnya kayak asemnya itu masih kurang pas, bisa ditambahkan lagi. Kalau misalnya terlalu keaseman, bisa dikurangin ya. Jadi bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Seger banget teman-teman. Ini serasa udah deket banget sama bulan Ramadan ya. Dan untuk mengemasnya, aku pakai gelas ukuran 12 oz kayak gini. Ini gelas oval ya. Kayak gini. Dan semua hasilnya itu 11 gelas seperti ini. Ini mau langsung aku cobain. Seger banget.